Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita memulai setiap kegiatan aktivitas kita memberikan waktu sejenak untuk beribadah pada pagi ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 581 ayat 3. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi ini kami kembali menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Tuntun dan ajari kami Tuhan, agar kami boleh berangkat menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Molo godoron roham diari hagogotan, lamoru magogom. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada sebuah cerita dari seorang laki-laki atau dari seorang pria yang pada saat itu berada di dalam keputusasaan, dan dia ingin meninggalkan dan mengakhiri hidupnya. Lalu ia pergi ke sebuah hutan untuk berbicara dan bertemu dengan Tuhan Sang Maha Pencipta untuk terakhir kalinya. Dalam pembicaraan itu sang pria tersebut berkata, "Tuhan, apakah Tuhan bisa memberikan saya satu alasan yang baik agar saya tidak menyerah? Karena saya sudah lelah dan putus asa dengan semua yang terjadi ini." Dan saat itu juga Tuhan menjawab dengan memberikan sebuah pertanyaan. "Coba lihat sekitarmu, apakah kamu melihat pakis dan bambu?" "Ya," jawab pria itu. "Lihatlah, ketika menanam benih pakis dan benih bambu, aku merawat keduanya dengan sangat baik. Aku memberikan keduanya cahaya dan air. Dan kamu melihat pakis tumbuh cepat, daunnya yang hijau segar menutupi permukaan tanah hutan. Sementara itu benih bambu belum menghasilkan apapun, tapi aku tidak menyerah. Pada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, pakis tumbuh makin subur dan makin banyak.
tetapi bambu belum menunjukkan pertumbuhan apa-apa. Tetapi aku tidak menyerah untuk tetap memberikan air dan cahaya. Tapi pada tahun kelima muncul tunas kecil, dan 6 bulan kemudian bambu menjulang sampai 30 meter. Butuh waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akar bambu. Akar itu akan membuat bambu kuat dan memberi apa yang dibutuhkan untuk dia bertahan hidup. Maka dengan demikian lihatlah bahwa dalam setiap proses pertumbuhan itu, aku Tuhan Allahmu tetap berada di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pada waktu kesesakan, kita cenderung berkecil hati. Kita cenderung memiliki semangat yang patah, semangat yang kendor. Cenderung kita berhenti dari pekerjaan itu, cenderung kita berputus asa, dan kita mengharapkan waktu untuk berhenti dari semuanya. Roh kita tenggelam, lalu tangan kita terkulai, lutut kita menjadi lemah, dan kita menjadi tidak layak untuk melakukan apapun. Bapak Ibu, begitulah seringkali orang-orang yang selalu penuh ceria pun menjadi terkulai dan hilang semangat saat tertimpa masalah, saat menghadapi pergumulan, saat menghadapi tantangan dan rintangan di dalam hidupnya. Ini merupakan bukti bahwa kekuatan kita terbatas, kekuatan kita kecil. Dan ini yang membuat kita semakin lemah. Ini yang membuat kita mudah jatuh ke dalam putus asa. Oleh karena kita cepat jatuh ke dalam hal yang membuat kita tinggal di dalam keputusasaan tersebut. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ingin disampaikan oleh nats firman Tuhan ini agar sesungguhnya kita jangan mudah jatuh ke dalam ketawaran hati saat kita jatuh ke dalam kesesakan atau di dalam pergumulan. Karena itu akan membuat kita mudah untuk menyerah, kita akan down dan kekuatan kita pun akan hilang. Maka saat ini kita ingin diingatkan oleh nats firman Tuhan agar sesungguhnya kita harus kembali memiliki semangat yang penuh di dalam Tuhan Allah kita. Maka saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, kita harus kembali melihat bahwa ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita berada dalam penderitaan, dan ketika kita berada dalam pergumulan, sebagai orang yang percaya, sesungguhnya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus kembali memandang Tuhan adalah sebagai perlindungan kita. Kita harus kembali berseru kepadanya. Dan kita harus kembali mengingat bahwa janji penyertaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan itu nyata dan itu benar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka orang yang mengandalkan Dia dengan setia akan diberikan kekuatan, akan diberikan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Maka tetaplah kuat, tetaplah andalkan Dia di dalam setiap kesukaran, di dalam setiap pergumulanmu. Maka lihatlah bahwa Tuhan akan menguatkan kita semua. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 485 ayat 3.
Ya Tuhan Allah kami mengakui di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini banyak hal yang harus kami hadapi, banyak hal yang harus kami lewati, tantangan, rintangan, pergumulan seringkali harus kami hadapi, yang membuat kami bisa jatuh ke dalam keputusasaan oleh karena lemahnya iman kami. Tapi saat ini ya Tuhan Allah kami memohon agar Engkau tetap memberikan kami peneguhan dan kekuatan, agar kami tetap kuat dalam setiap menjalani proses kehidupan kami ini. Di beratnya tantangan kehidupan, Engkaulah kiranya yang memberikan kami iman kuat, agar kami tidak goyah dan tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, yang tetap setia memberikan penyertaan dan kekuatan kepada kami. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan panjang umur, agar tetap di dalam sukacita, di dalam menjalani setiap kegiatan aktivitas yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap rencana, kegiatan, program kehidupan kami, agar kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam menjalankan segala sesuatunya, agar semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah kiranya yang tetap menyertai kami sepanjang satu hari ini. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.